Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Hari ini kita bakal belajar gitu yang explore tentang kehidupan masa praaksara. Tentunya yang sebelum-sebelumnya kita udah pernah coba belajar lah gitu ya. Nah, pada kelas hari ini kita coba ngerefleksi ini kehidupan manusia di masa lalu kayak gimana sih gitu ya. Terus juga seperti apa gitu ya. Nah, ini sederhananya aja sih, simpelnya aja gitu ya. Nanti sisanya bakal kita lebih explore di kelas. Kita next, the art of history. Ya, kalau kita ngomongin art, kita bicara seni gitu ya. Kalau kayak gini berarti seni masa lalu gitu ya, seni di masa lalu lah kayak gitu. Terus apa seninya di masa lalu? Seni di masa lalu banyak banget gitu ya. Kayak contoh corak kebudayaan, kayak hasil kebudayaan mereka juga gitu ya, yang hari ini masih bisa kita temui di museum-museum lah. Nah, tentunya gitu ya, selain dari itu kita juga pernah bahas nih tentang catatan manusia gitu ya. Sebelum mengenal tulisan, kayak gimana sih gitu ya. Kayak contoh di sebelah nih ya. Sebenarnya ini simpel aja sih tentang manusia di masa lalu sebelum mengenal tulisan dan bentuk tulisan mereka gitu. Nah, kayak gimana? Coba kita pelajarin bareng-bareng. Sebelum belajar, sebelum kita explore, coba deh, saya pengen tahu gitu ya. Mungkin dari teman-teman semua gitu, apa sih yang terlintas di kepalanya? Gitu ya. Apa sih yang terbayang gitu ya ketika kalian bahas tentang the art of history gitu ya. Pasti nggak lepas dari hal-hal yang tergambar gitu ya, coretan-coretan kasar gitu ya. Terus juga tentang ya manusia-manusia yang mungkin kita nganggapnya, oh ya nih masih primitif banget kayak gitu. Kita next. Nah, tadi kita udah punya siluet gambaran gitu ya dari ya ilustrasi yang saya kasih gitu ya. Nah, sekarang coba kita eksplor gitu gimana sih manusia prasejarah gitu ya. Mereka yang namanya hidup gitu ya, mereka bertahan hidupnya seperti apa gitu ya. Yang paling pertama adalah kita kenal banget gitu bahwasannya gitu ya. Kita pernah dengar juga, kita pernah baca juga di buku kita bahwasannya ya manusia prasejarah pada waktu itu hidup dengan berpindah-pindah tuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kenapa gitu ya? Karena mereka belum menemukan tempat yang pas gitu ya. Di sisi lain belum nemu tempat yang stabil untuk hidup gitu. Sampai akhirnya mereka belajar untuk berburu dan ramu, menemukan tempat yang cocok untuk bertinggal lama gitu ya. Nah, di sisi lain juga ini dipengaruhi karena iklim nih. Jadi perpindahan mereka gitu ya. Karena iklim yang ekstrim pada waktu itu. Di sisi lain, terlepas dari mereka yang masih primitif pada waktu itu, mereka udah nih yang namanya percaya pada sesuatu yang lebih kuat gitu ya, yang mereka anggap sebagai kepercayaan mereka gitu. Mereka udah mulai memeluk kepercayaan yang kita kenal sebagai animisme dan dinamisme. Selanjutnya gitu ya, mereka hidup dengan cara berburu dan ramu. Apa sih gitu ya berburu? Berburu itu mencari hewan tuh ya untuk dimakan gitu ya, meramu kayak tumbuh-tumbuhan gitu ya, diaduk dan seterusnya gitu ya, diramu untuk ya bisa dimakan, dikonsumsi dan seterusnya. Nah, mereka hidup dengan cara berburu layaknya predator gitu ya. Sampai hari ini mengapa manusia ada di puncak rantai makanan? Karena kita dari dulu nih, gitu ya, kita belajar mewariskan pengetahuan dan hal ini nggak dimiliki oleh hewan yang lainnya gitu, atau mungkin makhluk yang lainnya. Tentu aja ini nggak serta-merta kita dapat gitu aja gitu ya. Manusia gitu ya bisa berburu, bisa meramu karena mereka melihat, meniru gitu ya dari hewan-hewan yang ada di sekitar mereka. Mereka mencoba dan gagal. Nah, pola ini yang ditemukan pada manusia purba atau manusia prasejarah pada waktu itu. Mereka melakukan sesuatu dengan meniru hewan dan mencoba sesuatu untuk belajar nih. Nah, sama aja kayak kita. Kalau kita gagal, kita coba lagi sampai akhirnya kita nemuin sisi yang sempurna. Selanjutnya, manusia prasejarah hidup di pinggiran sungai mayoritas gitu. Jadi kalau kalian ingat gitu ya di Sangiran gitu ya, terus juga di beberapa bacaan yang sebelumnya kita coba evaluasi gitu ya. Nah, kalian pasti ngeliat, oh iya, ternyata mereka ditemukan di dataran sungai ya, dekat pinggir-pinggir sungai ya. Kenapa kira-kira ya? Nah, di sisi lain ini nggak lepas dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup tuh. Nggak bisa lepas dari air gitu ya. Di sisi lain juga karena di sana banyak banget yang namanya sumber makanan gitu ya, kayak hewan berkumpul di sana untuk minum gitu. Terus juga ada ikan dan seterusnya. Nah, kita pindah. Ini tadi ya pertanyaan mengapa manusia tinggal di pinggiran sungai gitu ya.
Nah, mungkin dari kalian udah ada yang nerka gitu ya. Mungkin dari kalian juga udah ada yang nyatet dari yang tadi. Tapi poin utamanya adalah karena banyaknya sumber makanan nih dan ketergantungan terhadap air dalam berbagai aspek kehidupan. Kayak yang saya jelasin sebelumnya gitu ya. Di sisi lain juga suhu yang stabil serta tempat berkumpulnya hewan buruan dan kebutuhan untuk bertani setelah mengenal cocok tanam. Jadi mereka udah kenal tuh tanaman yang ditumbuhin, mana yang bisa tumbuh atau enggak, ya udah mereka udah mulai kenal nih kalau tanaman itu memang butuh air gitu ya. Kita next, kita pindah. Nah, ini cek pemahaman sederhana aja gitu ya. Teknologi yang dulu ialah teknologi yang kuno. Nah, kira-kira pendapat kalian sih bagaimana soal pernyataan ini? Nah, kalau misalkan kalian ada pandangan gitu ya, nanti coba disampaikan di kelas ya. Di sisi lain juga teknologi yang dulu ialah paling modern pada masanya. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira pendapat kalian gimana nih soal pernyataan ini? Oke, ya. Jadi kita bahas aja di kelas. Nah, sebelum kita bahas di kelas gitu ya, mungkin kalian udah punya gambaran, tapi coba disampaikan aja di kelas gitu ya. Kita pindah ke yang selanjutnya. Nah, teknologi yang dulu ialah paling modern pada masanya. Jawaban yang benar adalah yang kedua. Kenapa kira-kira ya? Nah, kalau ditanya kenapa, karena tadi ia dibuat dari bahan yang paling baik dan masanya gitu ya, paling baik pada masanya nih, dan yang paling bagus juga disesuaikan dengan penggunaan dan kebudayaan paling bagus juga pada masanya, udah yang top paling bagus dah pokoknya gitu ya. Terus di sisi lain juga mempengaruhi itu status sosial mereka gitu ya, dari apa yang mereka miliki, seberapa kerennya, seberapa bagusnya, seberapa apiknya gitu ya. Kayak HP kita aja, kayak smartphone kita aja pada hari ini gitu ya, kelak akan terlihat kuno gitu ya, walaupun jarak setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Jadi ya teknologi yang paling modern pada masanya adalah ya yang kita miliki saat ini gitu. Begitupun yang pada di masa lalu gitu. Walaupun di beberapa masa ke depan itu akan menjadi kuno juga. Tapi pahamilah bahwasanya teknologi yang dulu ialah yang paling modern pada masanya gitu. Udah paling mantep lah gitu. Nah, kita pindah. Apa aja sih gitu ya peninggalan di masa lalu. Nah, ini tugas nih sebenarnya buat kalian nih yang mungkin nanti kita bisa explore di kelas gitu. Kalian bisa lihat di buku, internet gitu ya, atau mungkin di sumber lainnya kayak koran, majalah gitu. Nah, cari tentang pertama ya, peninggalan di masa lalu dalam bentuk percayaan nih. Carilah peninggalan masa praaksara yang menjadi corak kepercayaan. Kalian bisa cari tuh, ya sumbernya banyak. Di sisi lain, bertahan hidup. Carilah peninggalan masa lalu yang menjadi corak atau cara mereka bertahan hidup tuh. Misalnya kayak kapak gitu ya, atau mungkin tombak gitu ya, palu, pacul, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ya bercocok tanam. Carilah peninggalan di masa praaksara yang menjadi corak atau bukti mereka bercocok tanam. Yang paling terakhir adalah bentuk kebudayaan. Carilah peninggalan masa praaksara yang menjadi corak atau bukti bahwasannya itu menjadi bentuk kebudayaan mereka. Yang terakhir mungkin ya. Nah, ini juga nih. Jadi kalian temuin gitu ya, atau mungkin tadi ya, hal-hal yang udah kalian temuin gitu ya, coba presentasiin gitu ya ke depan gitu ya, mungkin 1-2 orang gitu ya, nanti ketika kita di kelas sertain juga nih sumbernya dari mana, referensinya dari mana gitu ya, kumpulin dalam bentuk catatan. Nah, ini tugasnya individu ya, masing-masing contoh minimal 1, sertain tuh ilustrasinya, entah digambar, entah ditempel, entah di print gitu ya. Nah, dikumpulin pada pertemuan kita yang berikutnya pas kita ketemu tentunya. Selanjutnya, nah ini kesimpulan sederhananya, manusia purba hidup dengan berpindah-pindah sampai mereka mengenal yang namanya cocok tanam. Manusia purba hidup di pinggiran sungai dengan berburu, meramu, serta memiliki teknologi yang paling maju pada zamannya. Gitu ya. Terakhir, sistem kepercayaan mereka merupakan dinamisme dan animisme. Pola hidup mereka dilakukan dengan hewan dan try and error. Oke, itu aja buat hari ini. Terima kasih sudah nyimak gitu ya. Ya jangan pernah berhenti belajar, nanti kita explore lagi di kelas ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.